Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa itu? Gimana hari ini? Kabar jenengan sehat semuanya, deh. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan mengenai in-house training. Pelaksanaan in-house training. Jadi materi mengenai fasilitasi. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa untuk menjadi fasilitator sebenarnya. Cuma ini sedikit saja mungkin saya menambah sedikit mengenai prinsip-prinsip keterampilan dan juga teknik dari fasilitasi ini. Definisi fasilitasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin facil yang artinya mudah dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa fasilitasi merupakan suatu seni dan ilmu untuk membuat suatu proses menjadi lebih mudah. Fasilitator dalam sebuah pelatihan bertugas untuk mempermudah orang mendapatkan ilmu dengan cara dan prinsip yang dipercaya oleh andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Berikut prinsip-prinsip fasilitasi ada 7. Yang pertama, kesiapan. Fasilitator harus siap terhadap sesi yang akan dipandu. Kesiapan yang dimaksud tidak hanya kesiapan terhadap materi, bahan, dan survei lain sebelum pelatihan, tetapi juga mempersiapkan hal-hal yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan rencana. Kedua, kejelasan. Penting bagi fasilitator memiliki kejelasan dalam setiap proses pelatihan seperti apa tujuan pelatihan, bagaimana peserta dapat mencapai tujuan pelatihan, dan bagaimana peran fasilitator mengoptimalkan proses yang memungkinkan peserta dapat mengambil kesimpulan dan keputusan. Berikut prinsip fasilitasi yang nomor 3, netral. Jadi fasilitator harus bersikap netral terhadap pendapat dan ide peserta. Setiap kontribusi anggota kelompok dalam diskusi maupun aktivitas berbagi pengetahuan dan pengalaman sama-sama berharga. Yang keempat, fasilitasi sebenarnya adalah proses pengelolaan pengetahuan di mana setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelatihan atau lokal karya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan budaya yang bisa dibagikan kepada yang lain. Berikutnya, prinsip fasilitasi yang kelima adalah fasilitator harus memiliki strategi yang melimpah untuk memandu sebuah pelatihan. Prinsip ini mengharuskan fasilitator untuk terus belajar strategi dan teknik fasilitasi. Keenam, setiap proses fasilitasi harus dapat menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman setiap orang yang terlibat, baik fasilitator maupun peserta, serta dapat memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketujuh, yang dimaksud dalam prinsip ini adalah maksimal jumlah instruksi, langkah, ataupun aturan yang disampaikan oleh fasilitator kepada peserta adalah 7. Apabila instruksi atau langkah atau aturan yang disampaikan lebih dari 7, sulit bagi peserta untuk dapat mengingatnya. Itu tadi prinsip-prinsip fasilitasi. Berikutnya,
Berikutnya keterampilan dasar fasilitator. Jadi sebagai fasilitator harus punya keterampilan dasar, yaitu pertama keterampilan bertanya. Pertanyaan merupakan salah satu media pokok seorang fasilitator. Fasilitator akan dapat memancing peserta untuk berpikir dan mengeluarkan gagasannya melalui pertanyaan. Kemudian fasilitator juga harus punya keterampilan merancang proses. Fasilitator harus memiliki keterampilan dalam menentukan proses dan metode efektif, termasuk di dalamnya bagaimana mengupayakan partisipasi aktif seluruh peserta dengan mempertimbangkan konteks budaya, norma, keagamaan, serta gaya berpikir dan gaya belajar yang berbeda-beda untuk mencapai hasil dan dampak fasilitasi dengan kualitas yang tinggi sesuai tujuan yang diharapkan. Berikutnya, keterampilan mendengar aktif. Keterampilan ini menjadi fundamental karena agar fasilitator dapat mendengarkan pendapat peserta secara seksama dan fasilitasi menjadi lebih efektif. Selain itu, dengan mendengar aktif, fasilitator menunjukkan rasa toleransi terhadap beragam gaya komunikasi peserta sehingga peserta merasa dihargai. Kemudian fasilitator juga harus mempunyai keterampilan melakukan observasi. Keterampilan ini adalah bagaimana fasilitator dalam melakukan pengamatan terhadap reaksi peserta selama proses fasilitasi, seperti apakah peserta sudah mulai bosan, kurang menarik, atau reaksi lain dari peserta terhadap fasilitasi. Itu keterampilan dasar dari fasilitator. Berikutnya adalah teknik-teknik dalam fasilitasi. Jadi dalam fasilitasi itu ada beberapa teknik yang harus kita ketahui. Di sini ada 13 teknik. Di antaranya memfrasakan kembali atau paraphrasing untuk memvalidasi pendapat yang disampaikan oleh peserta. Juga bisa dilakukan untuk mengklarifikasi maksud peserta dan menunjukkan bahwa fasilitator mendengarkan secara aktif. Kemudian teknik yang kedua menyimpulkan summarizing hasil diskusi agar dapat membantu peserta dalam mengambil keputusan atau berpindah menuju topik berikutnya. Ketiga, memvalidasi atau validating merupakan teknik untuk menguji dan menerima pendapat atau perasaan peserta meskipun tidak selalu pendapat tersebut benar. Teknik yang keempat adalah mencari tahu atau tracking. Jadi peserta harus terus-menerus berbagai garis pemikiran yang muncul secara bersamaan dari para peserta dalam diskusi. Teknik yang kelima, menyeimbangkan atau balancing merupakan teknik fasilitasi untuk memperluas diskusi dengan memasukkan perspektif yang mungkin belum diungkapkan. Keenam, mendorong atau encouraging merupakan seni untuk mengajak orang berpartisipasi tanpa menunjuk orang tertentu agar berbicara. Teknik ketujuh yaitu menggali pendapat peserta atau drawing people out merupakan teknik fasilitasi untuk mendorong peserta dalam memberikan klarifikasi atau mengembangkan pendapatnya. Teknik yang ke-8 yaitu mengatur peserta berbicara sehingga peserta mengetahui bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Dengan demikian, peserta akan lebih sabar dan fokus dalam mendengarkan serta menghargai orang lain yang sedang berbicara. 9. Mendengarkan atau listening merupakan teknik yang fundamental karena melalui teknik ini, fasilitator dapat mengetahui ide-ide yang dikemukakan peserta. 10. Melakukan jeda atau intentional silence selama beberapa detik untuk memberikan waktu tenang atau hening
kepada peserta sehingga dapat menemukan apa yang ingin dikatakan. Ke-11, memberikan ruang atau making space untuk orang yang pendiam dengan memberikan pesan sebelumnya berupa jika Anda tidak ingin bicara sekarang, tidak apa-apa. Tetapi jika Anda ingin bicara, inilah kesempatannya. Kemudian teknik yang ke-12 yaitu mengakui atau acknowledge perasaan peserta sebagai cara untuk berkomunikasi yang tampak melalui tingkah laku, bahasa, nada suara, dan ekspresi wajah. Terakhir, empati atau empathizing adalah teknik untuk memahami perasaan orang lain. Jadi di sini memfasilitasi itu adalah memberdayakan kelompok ya, dan individu termasuk menggunakan sumber daya yang tersedia di antara peserta belajar untuk mendapatkan pelajaran. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sudah saya sampaikan beberapa prinsip-prinsip fasilitasi, kemudian keterampilan dasar fasilitasi, dan kemudian teknik-teknik dalam fasilitasi yang jumlahnya ada 13 tadi. Mungkin dari materi tersebut, Pak Awan, Bu Cindy, Bu Asfif, ada yang mau ditanyakan? Yang pertama, cukup Bu. Semuanya cukup Sampun ya. Bu ya. Jelas cukup ya. Sangat jelas Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah ikut materi kita ikut dalam pembelajaran hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan doa saya semoga Bapak Ibu semuanya, Pak Awan, Pak Siti, Bu Asif bisa menjadi fasilitator yang handal dan hebat. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika. sebagai kelas